Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengumpulan dan penyajian data. Yang pertama adalah pengertian datum dan data. Datum adalah nilai pengamatan yang diperoleh dari sebuah penelitian. Nah, dalam matematika dapat berbentuk bilangan, lambang, atau sifat dari keadaan objek dengan yang diteliti. Nah, kumpulan datum disebut dengan data. Jadi itu adalah perbedaan antara datum dan data. Kalian perhatikan contoh ini ya. Nah, di sini kan ada deretan bilangan genap mulai dari angka 2 sampai angka 20 yang disusun berurutan. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, yang disebut dengan datumnya itu adalah angka-angka yang tadi. Sedangkan yang disebut dengan data adalah angka dari 2 sampai 20. Jadi kalau datumnya itu adalah nilainya, kalau data keseluruhannya. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Sedangkan populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Kalau sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dari penarikan kesimpulan mengenai populasi. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi. Nah, di sini jenis data dan pengumpulan data. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah data kualitatif. Adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek, atau dengan kata lain, data yang tidak berbentuk bilangan. Misalnya, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menunjukkan banyak atau jumlah dari objek atau bilangan, misalnya umur, tinggi, berat badan, dan lain-lain. Nah, itu kan ada nilainya, berarti itu disebut dengan data kuantitatif. Nah, di sini cara mengumpulkan data antara lain bisa dengan wawancara, pengisian lembar pertanyaan, pengamatan, atau observasi, dan mengolah atau menggunakan data yang sudah ada. Nah, di sini untuk penyajian data itu bisa berbentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, istilah-istilah penyajian data yang pertama ada yang disebut daerah jangkauan atau range atau rentang. Rentang adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil, dapat dirumuskan R sama dengan X max dikurangi X min. Nah, di sini X max itu adalah angka yang terbesar, sedangkan X min itu adalah angka yang terkecil. Kemudian banyaknya kelas di sini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Di sini log N, logaritma, berarti harus pakai kalkulator yang ada logaritmanya. Di sini N ini adalah banyaknya data. Misalnya ada 20, berarti N-nya 20. Sedangkan K adalah banyaknya kelas. Kemudian interval kelas. Interval kelas itu disebut juga panjang kelas, adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas, yang dapat dirumuskan P sama dengan R per K. Nah, batas-batas dan tepi kelas. Batas kelas suatu interval kelas adalah nilai ujung yang terdapat pada suatu interval kelas. Ujung bawah disebut batas bawah kelas dan ujung atas disebut batas atas kelas. Tepi kelas bawah. Batas bawah dikurangi 0,5
tepi atas kelas, batas atas ditambah 0,5. Titik tengah kelas atau nilai tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. 2. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang terdiri atas kolom dan baris. Terdapat 2 tabel distribusi frekuensi, yaitu data tunggal dan data kelompok, ya. Nah, di sini Ibu langsung aja menjelaskan yang data kelompok. Nah, di sini ada angka-angka. Ini adalah data ulangan matematika semester genap dari 40 siswa sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dari data tersebut kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan jangkauan atau rentang kelas. Tadi rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Nah, kalian cari di sini nilai yang paling besarnya berapa dari 40 siswa itu. Nah, di sini kan nilai yang paling besarnya 80. Kita simpan, berarti nilai yang paling besarnya 80. Nah, nilai yang paling kecilnya berapa? Nah, di sini nilai yang paling kecil adalah 66. Berarti ini adalah X min, data yang paling kecil. Tinggal dikurangi X max dikurangi X min. Kemudian menentukan banyaknya kelas interval. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, di sini kan tadi banyaknya siswa ada 40. Jadi kalian buka kalkulator, klik log dalam kurung 40, nanti ketemu hasilnya 1,602. Jadi tinggal ini 1 ditambah 3,3 kali log 40 atau 3,3 kali 1,602 sama dengan 1 ditambah 5,287. Jadi 6,287 hasilnya di sini kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi banyaknya kelas itu ada 6 atau 6 kelompok. Di sini menentukan panjang kelas atau panjang kelas interval dalam kurung P. P sama dengan 14/6. 14-nya dari mana? Yaitu dari yang tadi X, yang dari rentang kelas, ya, dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi di sini nilainya 2,3 kita ambil aja jadi 3. Diambil 3 supaya semua data dapat terwakili di dalamnya. Nah, ini sudah jadi ya tabel distribusi frekuensinya. Di sini nilainya tadi ada 6 kelompok. Itu dari 6 kelompok ini dari banyaknya kelas. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya kan tadi 3. Nah, di sini kan kita lihat di angka 65 sampai 67. Jadi ada 3 angka. 65, 66, 67. Frekuensinya ada 3. Dari mana? Kalian lihat dari data yang tadi diberikan di soal. Dari angka 65, 66, 67 itu ada berapa angka? Nah, berarti ada frekuensinya ada 3 berarti. Nah, sekarang 68 sampai 70. Nah, dari angka 68 sampai 70 itu ada berapa siswa yang nilainya antara 68 sampai 70. Begitu juga seterusnya. Nah, frekuensinya harus sama, yaitu 40 dari jumlah seluruh siswa, ya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ditanyakan boleh WA Ibu. Nah, kemudian ini ada latihannya, 1 soal dikerjakan ya. Terima kasih.